Shalom, salam Gereja Kepenuhan Kristus. Saudara, apakah saudara pernah mendengar atau mungkin saudara melihat hari ini ada orang percaya yang telah lahir baru sedang jauh dari Tuhan? Apa ukurannya untuk kita berkata orang itu jauh dari Tuhan? Lalu sedekat apa hubungan saudara dengan Tuhan dibanding orang percaya tadi yang jauh dari Tuhan? Benarkah orang percaya masih bisa jauh dari Tuhan? Kita temukan jawabannya di video ini. Saudara, jika kita tidak mengerti, memahami kebenaran tentang posisi kita di dalam Kristus, seberapa dekat atau seperti apa hubungan kita dengan Tuhan, maka seringkali kita mulai mengukur hubungan kita dengan Tuhan dari performance atau dari perbuatan kita. Kalau kita rajin berdoa, apalagi rutin, kita rajin baca Alkitab dan itu konsisten, atau kita juga setiap minggu tidak pernah lalai, selalu hadir di gereja, pergi beribadah minggu, maka kita berpikir hubungan kita lagi dekat dengan Tuhan. Dan kalau ditambah lagi kalau kita ambil tanggung jawab pelayanan, maka kita makin dekat dengan Tuhan. Ya lebih dekatlah dibanding yang cuma rajin ke gereja tapi tidak pelayanan. Cuma rajin baca Alkitab tapi tidak pelayanan. Dan kalau kita mulai tambah lagi dengan bersaksi, melayani jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa, kitalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak melakukan semuanya itu, bahkan sedang jatuh dalam dosa atau mulai tidak ke gereja, jarang berdoa, tidak baca Alkitab. Nah, inilah orang percaya yang jauh dari Tuhan. Kita berpikir bahwa semua perbuatan kita itu yang menentukan jarak kita dengan Tuhan. Benarkah demikian? Bapak Ibu Saudara, biasanya pemahaman ini lahir karena ada satu ayat dalam surat Yakobus, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8, dikatakan bahwa mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi ayat ini berkata bahwa jika kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan mendekat. Artinya, kalau kita menjauh dari Tuhan, maka ya Tuhan juga akan jauh. Kalau kita lihat ayat ini Bapak Ibu Saudara dengan konteksnya, perhatikan baik-baik, dikatakan berikutnya, tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa. Jadi jelas di sini ditujukan kepada orang berdosa. Makanya mereka perlu sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ayat ini Bapak Ibu Saudara bukan ditujukan untuk kita yang telah lahir baru, tapi yang disuruh mendekat kepada Tuhan supaya disucikan hatinya, supaya dia tidak mendua hati adalah orang berdosa. Jadi bukan orang benar. Sedangkan saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah diubah, telah dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru dan kita disebut orang benar. Di dalam Alkitab tidak pernah sekalipun orang benar, anak-anak Allah, pada saat yang sama juga kadang-kadang dipanggil, hai orang berdosa. Nggak bisa. Kita hanya disebut orang benar, anak Allah. Dan yang sejenisnya yang seperti itu. Tidak pernah kita disebut orang berdosa. Dan ayat ini ditujukan kepada hai kamu orang-orang berdosa. Mereka memang jauh dari Tuhan. Itu sebabnya mereka harus mendekat kepada Tuhan. Dalam arti mereka harus percaya kepada Tuhan supaya bisa dekat dengan Tuhan. Kita kadang menganggap Tuhan seperti superhero, Spider-Man, Superman atau yang sejenisnya. Kalau Tuhan datang dalam hidup kita itu hanya pada saat-saat dia dibutuhkan. Waktu kita teriak minta tolong, waktu kita berdoa, baru Tuhan turun dari surga dan mendatangi kita
lalu kemudian membereskan semua masalah dan persoalan, kesusahan kita. Setelah selesai, dia kemudian sayonara, dia kembali ke surga, dan kita pun say goodbye, dan kita berkata sampai ketemu lagi Tuhan di persoalan-persoalan berikutnya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan tergantung masalah. Kalau ada masalah, biasanya kita baru datang kepada Tuhan. Kalau nggak ada masalah, ya biar Tuhan damai di surga, kita juga biar damai di bumi. Nanti tunggu ada masalah atau ada kebutuhan, keperluan kita, baru kita mulai berusaha mendekat lagi kepada Tuhan. Atau kalau kita yang berbuat dosa, kita ada lakukan pelanggaran, kesalahan, agak susah mau manggil Tuhan. Karena biasanya Tuhan nggak mau dengar. Biasanya Tuhan jadi cuek karena ini dosa kita, ini ada kesalahan kita. Maka akhirnya kita benar-benar sudah semakin jauh dari Tuhan. Sangat berbahaya sekali jika kita orang percaya tidak mengerti kebenaran tentang kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Karena tanpa kita sadari, lama-lama kita bisa jadi mirip penyembah berhala. Pernah lihat atau nonton bagaimana mereka berhubungan dengan Tuhan mereka? Mereka harus melakukan segalanya untuk bisa mengundang Tuhannya hadir, supaya mereka bisa lebih dekat dengan Tuhannya. Kadang mereka sampai melukai tubuh mereka sedemikian rupa, supaya mereka bisa dekat dengan Tuhan mereka, supaya Tuhan mereka bisa mendatangi mereka dan menjawab doa-doa mereka. Benarkah demikian? Apakah kita sama dengan mereka? Harusnya kekristenan tidaklah demikian. Kebenarannya adalah ide tentang kedekatan kita dengan Tuhan, itu adalah idenya Tuhan, bukan ide kita. Kalau kita bisa dekat dengan Tuhan, itu karena Tuhan yang mau kita dekat dengan Dia. Firman Tuhan dalam Kolose pasal 1 ayat 27 dikatakan demikian. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu terjemahan baru ini kurang tepat, kurang pas, karena dari bahasa aslinya yang lebih tepat adalah Kristus ada di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi Kristus sudah ada di dalam kita. Kita tidak bisa jauh lagi dari Tuhan, karena Dia selalu bersama dengan kita. Tahukah saudara bahwa semua manusia yang ada di dunia ini punya lokasi spiritual masing-masing. Memang kita bisa sama-sama lokasinya di dunia ini dalam bentuk fisik kita, dalam tubuh fisik kita. Tapi secara roh, secara spiritual, semua kita ada di lokasi rohani yang berbeda-beda. Kalau kita percaya Yesus, kita ada di dalam Kristus. Kalau belum percaya Yesus, maka yang belum percaya Yesus ada di dalam Adam. Artinya saudara, mereka jauh dari Tuhan. Mereka di luar Kristus. Jadi mereka yang harus dekat dengan Tuhan. Kita sudah ada di dalam Kristus. Kita tidak perlu lagi dekat dengan Tuhan karena kita sudah sangat dekat, bahkan menyatu dengan Tuhan. Karena saudara, waktu zaman orang Israel, Tuhan itu hanya mereka lihat di luar. Di bait Allah, di padang gurun, waktu mereka melihat di semak duri, mereka melihat Tuhan bertahta, kemuliaannya terlihat di atas puji-pujian mereka. Itu sesuatu yang luar biasa. Namun mereka menganggap sebuah misteri, rahasia, bagaimana mungkin Allah yang maha dahsyat, maha agung itu bisa tinggal di hati seseorang. Ini yang tidak pernah dilihat, dirasakan oleh orang-orang di dalam perjanjian lama, khususnya mereka orang-orang Israel. Namun di perjanjian baru, kita mengalami rahasia itu. Bahwa sekarang Tuhan tidak tinggal lagi di bangunan buatan tangan manusia, tapi Dia tinggal di hati kita selama-lamanya. Lalu berikutnya di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia.
Ini kedekatan yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Menjadi satu roh dengan Dia. Wow. Jadi kita sudah satu dengan Tuhan. Dia sudah ada di dalam kita. Kita ada di dalam Dia. Artinya Kristus bukan lagi yang utama, nomor satu, tapi Dia menjadi segalanya. Jadi Tuhan bukan saingan hobi saya. Tuhan bukan saingan pekerjaan saya. Tuhan bukan saingan pelayanan saya, rumah tangga saya, pernikahan saya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan itu semua. Karena Tuhan adalah segalanya buat saya. Tuhan adalah kehidupan saya. Tuhan adalah pusat kehidupan saya segalanya. Waktu saya melakukan hobi saya, Tuhanlah kehidupan saya di dalam hobi itu. Jadi waktu hobi itu mulai berlebihan, maka sang kehidupan saya yaitu Tuhan akan mengkonseling saya, mengajar saya, menegur saya dari dalam roh saya bahwa hey, hobimu kayaknya sudah berlebihan. Hey, ada yang hal lain lagi yang bisa kamu kerjakan. Waktu saya sudah menjadikan pekerjaan saya segala-galanya, saya sudah mulai terikat dengan pekerjaan saya, maka sang kehidupan saya yaitu Kristus di dalam roh saya, di dalam hati saya, yang akan mengingatkan saya, nah, hei, pekerjaanmu sudah terlalu mendominasi hidupmu. Pekerjaanmu bukanlah hidupmu, akulah kehidupanmu. Karena kita telah satu roh dengan Dia. Kristus sudah dekat dengan kita, menyatu dengan kita. Firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-20 dikatakan demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Jadi Tuhan Yesus berdoa bukan hanya untuk ke-11 rasul yang sedang ada di depannya waktu itu, di perjamuan terakhir sebelum Yesus ditangkap pada malam itu. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan para rasul. Ayat 21, apa doa Yesus? Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, di sini jelas sekali doa Yesus bahwa kita telah ada di dalam Allah, di dalam Allah Tritunggal. Sebab dikatakan di sini, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Saudara, saudara mau lebih dekat bagaimana lagi dengan Tuhan? Saudara sudah di dalam Allah dan Allah di dalam saudara. Ini artinya sama, saudara, bahwa kita telah menyatu dengan Tuhan. Kita tidak bisa jauh lagi dari Tuhan. Kita sudah ada di dalam Dia. Dan kita lanjutkan. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, kasih Allah kepada kita kualitasnya sama dengan kasih Allah, kasih Bapa kepada Yesus. Saudara bisa bayangkan itu? Kasih seperti apa yang dipakai Tuhan mengasihi saudara? Apa yang bisa mengalahkan kasih ini? Jarak sejauh apa yang bisa membatasi kasih ini menjangkau saudara? Tidak ada. Kasih Allah kepada saudara sangat besar, sebesar kasih Bapa kepada Yesus. Itu sebabnya saudara tidak bisa lagi jauh dari kasih Allah. Saudara tidak bisa lagi keluar dari cinta Tuhan yang besar bagi saudara yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian dikatakan, ya Bapa,
Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Hasrat Yesus, passion Yesus, kerinduan hatinya di dalam doa ini. Dimanapun Yesus berada, kita selalu bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Saudara masih mengukur dengan apa lagi kedekatan saudara dengan Tuhan? Sedangkan Yesus sendiri berkata, dimanapun Yesus berada, saudara selalu bersama dengan Dia. Tidak ada perbuatan saudara yang bisa membuat saudara jauh dari Yesus. Saudara sudah bersama-sama dengan Dia. Tapi kalau saya jatuh dalam dosa bagaimana? Wah, ini kalau saudara nggak mengerti kebenarannya, apalagi biasanya kalau saudara malah akibatnya dituduh atau didakwa, kadang bukan hanya iblis yang menuduh dan mendakwa, tapi pengajaran yang salah datang dalam hidup saudara dan mulai berkata, wah ini dosa yang mengerikan ini. Wah yang kamu buat ini terlalu besar ini dosa ini. Ini jenisnya yang bahkan sudah melukai banyak orang ini yang kamu buat ini. Ini sudah terlalu dalam ini. Kamu terulang-ulang udah jadi stronghold kamu ini. Wah ini kayaknya Tuhan gimana mau mengasihi kamu kalau kamu begini? Gimana Tuhan mau mendekat kepada kamu kalau kamu masih dalam keadaan berdosa begini? Wah kamu harus bertobat sungguh-sungguh. Ini kamu sudah keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Kamu sudah jauh dari Tuhan ini. Saudara, pada saat itu sebenarnya Tuhan gak kemana-mana. Tuhan tetap ada di dalam hati saudara. Dalam kejatuhan bagaimanapun saudara tetap sudah menyatu dengan Tuhan. Karena bukan perbuatan saudara yang bisa membuat saudara jauh dari Tuhan atau menjadi dekat dengan Tuhan. Perbuatan apa yang bisa membuat saudara lebih dekat dengan Tuhan? Gak ada. Doa puasa membuat saudara lebih dekat dengan Tuhan? Gak bisa. Jatuh dalam dosa membuat saudara jauh dari Tuhan? Gak bisa. Saudara, posisi Anda, posisi kita orang percaya sudah di dalam Kristus. Karena kalau kita bisa dekat dengan Tuhan sepenuhnya, hanya karena Kristus yang telah membawa kita untuk bisa dekat dengan Tuhan, bahkan menyatu dengan Tuhan. Apa yang Kristus lakukan? Dia harus meninggalkan surga, semua kemuliaannya, dan menempuh sebuah perjalanan yang paling jauh yang pernah ditempuh selama sejarah alam semesta ini. Yaitu dia datangi saudara dan saya ke dalam lumpur dosa kita yang paling dalam, mengangkat kita keluar, dan kemudian kita mati bersama dengan dia, dikubur bersama dengan dia, dan kita dibangkitkan bersama dengan dia, menjadi ciptaan yang baru. Dan tidak berhenti sampai di situ. Dia membawa kita naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara bisa bayangkan sedekat apa saudara dengan dia, hubungan saudara, kedekatan saudara, keintiman saudara dengan Tuhan, dibanding nanti saudara masuk surga, saudara sampai di Firdaus, tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berkurang, kualitasnya sama. Kedekatan keintiman itu hari ini dan nanti di surga sudah sama, karena saudara sudah dekat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan selama-lamanya. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.